Fir'aun berasal dari kata Ibrani, paroh. Aslinya berasal dari bahasa Mesir. Yang artinya adalah rumah besar. Ini adalah istilah untuk istana kerajaan, berubah arti menjadi penghuni istana yaitu sang raja. Tetua masyarakat Mesir kuno bergelar Parao, Fir'aun. Parao ini diangkat menjadi raja yang pada masa itu sebagai pemimpin negara dan pemimpin keagamaan. Ekspedisi Mesir kuno yang paling awal tercatat ke tanah pun dilakukan oleh Fir'aun Sahure, dari dinasti kelima abad ke-25 SM kembali dengan membawa muatan dari daerah yang bernama Pun. Logam mulia emas dari tanah Pun tercatat telah ada di Mesir sejak zaman Fir'aun Khufu dari dinasti keempat. Selanjutnya, ada lebih banyak ekspedisi ke tanah Pun di dinasti ke-6, ke-11, ke-12 dan ke-18 Mesir. Pada dinasti ke-12 perdagangan dengan tanah Pun tercatat dalam literatur populer di Tale of the Shipwrecked Sailor. Pada masa pemerintahan Mentuhotep ketiga dinasti ke-11 2000 SM seorang perwira bernama Hanu mengatur satu atau lebih pelayaran ke tanah Pun. Misi perdagangan Fir'aun dinasti ke-12 Senusret pertama, Amenemhat kedua, dan Amenemhat keempat juga berhasil menavigasi jalan mereka ke dan dari tanah Pun. Tanah Pun diceritakan sebagai negeri yang mempunyai banyak bangsawan, penduduk ramah, tanahnya subur tumbuh berbagai pohon di pulau itu, mereka mengungkapkannya sebagai tanah para dewa. Wilayah yang jauh di timur ke arah matahari terbit, diberkati dengan produk untuk tujuan keagamaan, tempat para pelaut dan pedagang kembali ke negerinya dengan membawa emas, gading, kayu hitam, dupa, resin aromatik, kulit binatang, binatang hidup, kosmetik riasan mata, kayu harum, dan kayu manis. Sebuah laporan tentang pelayaran 5 kapal itu tergambar pada relief di kuil mumi Hatshepsut di Deir el-Bahri. Teks relief kuil Hatshepsut memperlihatkan bahwa utusannya, Kanselir Nehsi, yang disebut sebagai kepala ekspedisi, telah melakukan perjalanan ke tanah Pun dan mendapatkan hadiah dari penduduk asli. Dalam relief diceritakan tanah Pun saat itu diperintah oleh Raja Parahu dan Ratu Ati. Ekspedisi Hatshepsut yang diilustrasikan dengan baik ini terjadi pada tahun ke-9 pemerintahan Fir'aun perempuan dengan restu Dewa Amun. Dikatakan oleh Amin, penguasa tahta kedua. Ayo, datanglah dengan damai putriku, yang anggun, yang ada di hatiku, Raja Maatkare, Hatshepsut. Aku akan memberimu Pun, semuanya. Aku akan memimpin tentaramu melalui darat dan air, di pantai misterius, yang bergabung dengan pelabuhan dupa. Mereka akan mengambil dupa sebanyak mereka suka. Mereka akan memuat kapalnya sampai kepuasan hati mereka dengan pohon dupa hijau dan semua hal baik dari negeri itu. Setelah berakhirnya periode kerajaan baru, tanah Pun menjadi negeri mitos dan legenda yang tidak nyata dan menakjubkan. Namun orang-orang Mesir mempercayai bahwa leluhurnya berasal dari tanah Pun. Di mana tanah ini sebenarnya? Pulau atau tanah penghasil emas juga gading, kayu hitam, dupa, resin aromatik, kulit binatang, binatang hidup, kosmetik riasan mata, kayu harum, dan kayu manis. Tanah Pun adalah Nusantara Sefarnat Vipa Indonesia terdahulu. Sefarna adalah emas, Vipa artinya pulau, yang dalam Alkitab tertulis Ofir, saat ini bernama Gunung Talamau, di Sumatera Indonesia. Amun, dalam bahasa Mesir Yamanu, juga diucapkan Amon, Amoun, Amen dan kadang disebut Imen, dalam bahasa Yunani Amen-Amen dan Hamen. Hamen adalah nama dewa dalam mitologi Mesir yang muncul secara berangsur-angsur dari konsep abstrak menjadi dewa pelindung. Tebes, dewa penting di Mesir kuno. Amun sering digambarkan mengenakan mahkota bulu tinggi, raja para dewa. Nama Tebai merupakan terjemahan bahasa Yunani, bahasa Mesir Opet. Tergambar di kuil Karnak dari bahasa Koptik Tape. Taopet menjadi Tebai, di antara 3 dewa utama. Tebes Amun, Mut, dan Khonsu. Tebes dikenal dalam bahasa Mesir di akhir masa kerajaan baru sebagai Niuim. Kota Amun
Nama ini dipakai dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab sebagai No Amon, Kitab Nahum 38, kemungkinan sama dengan No Kitab Yehezkiel 30, 14, 16, Kitab Yeremia 46:25. Sefarna adalah emas, Fipa artinya pulau, yang dalam Alkitab tertulis Ofir, saat ini bernama Gunung Talamau, di Sumatera, Indonesia. Dinding-dinding di Jeser-Jeseru mengilustrasikan autobiografi Hatshepsut, termasuk cerita tentang perjalanannya ke Tanah Pun. Juga ditemukan di Jeser-Jeseru adalah akar utuh pohon kemenyan, yang pernah menghiasi halaman depan kuil. Pohon-pohon ini dikumpulkan oleh Hatshepsut dalam ekspedisinya ke Tanah Pun. Menurut sejarah ia membawa 5 kapal penuh barang, termasuk flora dan fauna. Pulau atau tanah penghasil emas juga gading, kayu hitam, dupa, resin aromatik, kulit binatang, binatang hidup, kosmetik riasan mata, kayu harum, dan kayu manis. Tanah Pun adalah Nusantara Sefarnat Fipa Indonesia terdahulu. Sefarna adalah emas, Fipa artinya pulau, yang dalam Alkitab tertulis Ofir, saat ini bernama Gunung Talamau, di Sumatera, Indonesia. Kadatuan, Sriwijaya, di Sumatera, Indonesia. Sebelum dan sesudah 4058 SM mempunyai kota suci juga pusat puja, ajaran, dharmik original. Pra-Islam bernama, Mong Takui. Setelahnya, Muo Takui. Kemudian menjadi rancu setelah penjajah hingga kini menjadi, Muara Takus, di 13 Koto Kampar Riau, Sumatera, Indonesia. Disinilah para peziarah Tiongkok belajar, mereka menyalin kitab dan membawa dharmik original ke negerinya. Bukan membawa Buddhism lalu disebarkan ke Nusantara. Pelajar peziarah Tiongkok yang datang ke Nusantara. Fahuan 337-422 m. Sung Yun 518-521 m. Hien Sang 602-664 m. Huining 664 m 667 m. Ising 671-695 m. Atisa di Pamkara Ricnana, tahun 1013 m, belajar 12 tahun di Istana Payung Perak. Lokasi ini di atas bukit arah barat pusat puja, 1 km dari area universitas tertua dunia yang bercabang di Nalanda, India, saat Ising 671-695 m ke sini hanya tersisa pondasinya saja. Di kawasan gerbang utara kota suci sekitar Aliantan. Kata Aliantan ini perpaduan dari kata Arya dan Tantra. Area ini adalah area pembelajaran tingkat tinggi ajaran, dharmik original, ditandai dengan masih tersisanya goa-goa dengan nama Resi, Master, Datu. Nama Datu yang terkenal di antaranya Datu Nago, Datu Garudo, Datu Barwok Godang, Datu Antu Bokoh, Datu Antu Bakar kera berekor pendek, Datu Antu Bakar kera berekor panjang, Datu Amun Tungga, Datu Amun anaknya Amun Tungga. Mereka adalah manusia yang karena kesaktiannya dapat merubah diri seperti yang diingininya untuk menjalankan tugas menjaga pintu gerbang utara kota suci, pintu masuk melewati area ganas Jalan Bukit Timbun Tulang, yang area dasarnya dipenuhi dengan tulang belulang manusia, di Kadatuan sebelum dan sesudah disebut Sriwijaya. Tanah Pun adalah Nusantara Sefarnat Fipa Indonesia terdahulu. Di daerah Aliantan seorang datu yang sakti memiliki keilmuan tingkat tinggi yang bernama Sang Hyang Datu Amun Tunggo dipanggil Datu Mun. Masyarakat setempat menyebut singkat dengan Tuk Mun. Kadang disebut juga Datu Kapalo Anjiang. Di masa ekspansi terdahulu, datu ini sampai ke Timur Tengah yang dikenal sebagai Amun Ra. Ra adalah matahari. Datu Amun adalah datu yang berasal dari Tanah Pun, dinasti Surya. Ra, dinasti Ra, Surya adalah di Pulau Sefarnat Fipa Nusantara, Indonesia terdahulu. Datu Amun, berputra Amun Tungga. Berlokasi di Bukit Keramat ditandai dengan batu besar yang saat ini sudah tumbang dan terkubur tanah. Datu Amun Tungga atau masyarakat dahulu sebut Tuk Amun. Lokasi saat ini berada di sekitar jalan arah dekat jembatan yang disebut dengan Jembatan Batu Anjing.
adalah julukan populer dari ayahnya. Datu Amun adalah datu yang berasal dari tanah Pun Nusantara Indonesia terdahulu. Orang-orang Mesir mempercayai bahwa leluhurnya berasal dari tanah Pun. Datu Kapalo Anjing di Mesir disebut Tutankhamun, yang disembah Fir'aun adalah Tuk Amun, berasal dari tanah Pun, manusia Nusantara Indonesia terdahulu. By Santo Sabah.